Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi hari ini kita berada di pertemuan ketiga. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang topik perbandingan. Masih seputar perbandingan yang pernah kita perbincangkan 2 pekan lalu. Jadi kalau pekan lalu kita setelah belajar bagaimana tentang rasio, kemudian tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah yang sempat kita diskusikan pekan lalu dan kita akan menambahkan masalah. Jadi ada beberapa soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan yang akan kita selesaikan hari ini. Jadi untuk konsepnya, konsep perbandingan sudah semua saya berikan tentang rasio, tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Dan untuk agar kalian lebih mantap tentang perbandingan, maka kita akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan perbandingan. Baik, jangan tunggu lama-lama, kita mulai saja ya. Jadi yang pertama itu ada masalah 10. Kemarin lanjutan presentasi sebelumnya ya. Jadi pada pekan lalu ada masalah 10 yang saya berikan kepada kalian. Saya harap kalian sudah mengerjakan. Jadi di masalah 10 kemarin itu tentang Saskia yang membeli buah apel di supermarket sebanyak 4 buah dengan harga Rp28.000. Nah, setelah sampai di rumah, Ibu Saskia ingin agar Saskia pergi kembali ke supermarket dan membeli tambahan apel sebanyak 13 buah. Hitung berapa uang pas yang harus diberikan Ibu kepada Saskia. Nah, jadi gimana cara menyelesaikan problem ini? Caranya adalah, coba kita lihat, kalau misalnya dia membeli 4 buah apel. Oke, penyelesaiannya kalau dia membeli 4 buah apel, maka dia harus membayar 28.000 ya. Oke, sementara kalau 13 apel, berapakah yang harus dibayar Saskia? Oke, jadi itu pertanyaannya X. Nah, sekarang karena ini soalnya adalah tentukan dulu apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Senilai atau berbalik nilai? Oke, dia perbandingan senilai ya. Jadi kalau perbandingan senilai, maka kita langsung saja menyelesaikannya dengan membandingkannya. Berarti 4/13 itu sama dengan 28.000 per X. X di sini saya misalkan ya, pemisalan. Nah, berarti kalau misalnya begini, kalau perbandingan senilai itu kita lakukan saja kali silang ya kan? Berarti 4 kali X kemudian 13 kali 28.000. Hasilnya berapa? Berarti 4X itu sama dengan 28.000 dikali dengan 13. Jadi X sama dengan masing-masing dibagi 4 ya. 28.000. Oke, ini tadi 28.000 dikali 13. Kemudian kita bagi 4. Oke. Nah, sekarang 28 ini bisa kan membagi 4, berarti 28 bagi 4 berapa? 5, 6, 7. Oke, 7 ya. Karena 4 kali 7 sama dengan 28 ya kan? Berarti 7.000 kali 13.000. Berapa hasilnya? 91. Oke, jadi X-nya di sini sama dengan 91.000 rupiah. Oke, jadi kita peroleh uang pas yang harus diberikan ibu kepada Saskia adalah 91.000 rupiah. Paham? Jadi X-nya tadi di sini ini sudah kita ganti menjadi rupiahnya itu adalah sebesar 91.000 rupiah. Oke, baik. Nah, untuk masalah 10 sudah selesai ya. Sekarang kita lanjutkan di masalah selanjutnya. Nah, ini dia masalah berikutnya. Ada latihan 1. Coba kalian perhatikan, di situ ada suatu tabel yang menunjukkan persentase akses air minum layak rumah tangga di Indonesia. Jadi kita bisa lihat di situ pada tahun 2000 dan pada tahun 2011
Di situ perbandingannya kita bisa lihat antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Jadi di sini kalau untuk tahun 2000 kita lihat untuk perkotaan itu 46,02 persentase akses air minumnya, sedangkan di pedesaan itu 31,31. Nah, untuk tahun 2011 kita bisa lihat di situ kalau untuk tahun 2011 daerah perkotaan itu persentasenya adalah 41,10, kemudian untuk pedesaan adalah 43,92. Nah, coba kita lihat pertanyaan bagian A. Bandingkan persentase akses air minum layak perkotaan terhadap pedesaan dan persentase akses air minum layak pedesaan terhadap perkotaan. Tulislah pernyataan untuk masing-masing tahun. Oke, jadi yang pertama ini, yang bagian A, kita mau cari perbandingan antara persentase akses air minum layak perkotaan dan pedesaan. Oke, berarti pada tahun 2000. Kalau pada tahun 2000 berarti kita bisa saja langsung, berarti kalau pada tahun 2000 itu kan persentasenya adalah diperoleh 46,02 berbanding 31,31, ya kan? Nah, kalau tahun 2011 itu layak pedesaan terhadap perkotaan, berarti kebalik ya, berarti pedesaan terhadap perkotaan, berarti 43,92 berbanding 41,10. Nah, jadi ini perbandingannya ya untuk tahun 2000 dengan 2011. Oke. Nah, sekarang mau dituliskan pernyataan untuk masing-masing tahun. Jadi pada tahun 2000 pernyataannya adalah perbandingan persentase akses air minum layak perkotaan dengan pedesaan adalah 46,02 berbanding 31,31. Sementara pada tahun 2011 perbandingan persentase akses air minum layak pedesaan terhadap perkotaan adalah 43,92 berbanding 41,10. Seperti itu ya. Oke, ini sudah dipelajari di bagian rasio. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bagian B. Di situ ada pertanyaan, jelaskan kenaikan atau penurunan akses air minum layak di perkotaan dan di pedesaan antara 2000 dan 2011. Nah, jadi kalau untuk perkotaan kita lihat dulu, yang mau dibandingkan adalah tahunnya sekarang. Berarti perkotaan dia itu dari tahun 2000 itu persentasenya 46,02. Sementara tahun 2011 itu 41,10. Jadi dia mengalami penurunan. Oke, karena dari 46 ke 41. Jadi aksesnya itu air minum mengalami penurunan. Sementara untuk pedesaan pada tahun 2000 dan 2011 itu mengalami peningkatan, ya kan, dari 31,31 menjadi 43,92 pada tahun 2011. Seperti itu ya. Bisa semua menyelesaikan seperti ini. Jadi saya harap ketika kalian belajar tentang perbandingan ini, kalian bisa melihat suatu data, kemudian melihat perbandingannya. Bagaimana kira-kira membaca suatu data. Jadi ini data ya, data tentang persentase akses air minum layak rumah tangga di Indonesia. Jadi kalian bisa lihat melalui data ini apa saja yang bisa kalian ketahui. Kalian bisa tahu, oh kalau tahun 2000 itu persentasenya akses air minum layak rumah tangga itu 46,02 di perkotaan. Nah, dia menurun ke 2011 menjadi 41,10. Sementara kalau di pedesaan itu persentase akses air minumnya itu naik dari tahun 2000 ke 2011 karena dia dari 31,31% menjadi 43,92%. Bisa ya seperti itu. Oke? Nah, itu gunanya kita melihat perbandingan atau rasionya. Nah, soal selanjutnya, latihan selanjutnya kita lihat di sini ada latihan 2. Jadi, Ratna ingin membeli mie instan. Ratna membeli 2 pilihan tempat untuk membeli mie instan. Yang pertama ada di Andamart dan yang kedua ada di Sandimart. Jadi, ada 2 tempatnya. Ada di sini di Anda, ini ya. Kemudian ada di Sandimart. Ratna dapat membeli 7 bungkus. Ingat, 7 di Andamart seharga Rp13.000.
Sedangkan di SandiMart Ratna membeli 6 bungkus hanya 6, tapi harganya adalah Rp11.000. Toko manakah yang akan kalian sarankan ke Ratna? Jelaskan. Nah, jika kalian menjadi teman Ratna di sini, bagaimana kalian menyarankan? Apakah ke Andamart atau SandiMart? Oke, bisa silahkan kerjakan sekarang. Oke, cukup ya. Sekarang kita lihat pembahasannya seperti apa. Pembahasannya seperti ini. Jadi, kita bisa mulai dengan melihat berapa bungkus mie instan di Andamart. Berarti ada 7 ya. Berarti penyelesaiannya Oke, jadi kalau di Andamart si Ratna bisa membeli 7 mie instan, berarti ini harganya Rp13.000. Sementara kalau di SandiMart dia beli 6, harganya Rp11.000. Kira-kira yang mana yang lebih murah? Ya kan, kalau kita menyarankan pasti kita menyarankan yang lebih murah, ya kan? Berarti kalau kita mau cari, berarti kita langsung saja bagi. Harganya berapa? 13.000 di Andamart. Langsung saja bagi dengan 7. Hasilnya berapa? Kemudian kalau di SandiMart 11.000. Langsung saja dibagi dengan 6. Harganya berapa? Oke? Jadi kalau di sini harganya misalnya 18.857,14 dan seterusnya. Kalau di sini harganya 1.833,33. Nah, maka yang lebih layak untuk disarankan kepada Ratna adalah tentu yang ini, atau ini merupakan SandiMart. Kenapa lebih layak SandiMart? Karena harganya lebih murah daripada Andamart. Ini ya yang layak untuk disarankan kepada Ratna. Oke, inilah jawabannya. Kalian bisa pahami, coba perhatikan. Jadi ini termasuk masalah sehari-hari ya. Jadi kalian bisa aplikasikan ke kehidupan sehari-hari kalian. Bagaimana misalnya ketika teman kalian mengalami kesulitan untuk memilih tempat berbelanja, seperti itu. Oke, bisa ya? Ya, baik. Nah, kita lanjut di latihan kedua. Oke, latihan ketiga ya, latihan ketiga. Nah, di latihan ketiga ini ada soal tentang jarak kota A dan kota B pada peta berjarak 6 cm. Sementara jarak sebenarnya adalah 120 km. Nah, kalau kota B dan kota C pada peta yang sama berjarak 4 cm, maka akan ditentukan jarak sebenarnya kota B dan kota C. Oke, baik. Kita langsung saja ya, coba selesaikan. Jadi misalnya di sini ada kota A ya. Nah, kota A ini jaraknya ke kota B. Di sini kota A ke kota B itu berjarak 6 cm. 6 cm. Sementara jarak sebenarnya adalah 120 km. Lalu ada lagi kota B ke kota C. Ini jaraknya adalah 4 cm. Yang sebenarnya mau kita cari berapa jaraknya. Oke, jadi kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi kita bandingkan jarak antara peta dengan jarak sebenarnya. Oke, bisa ya. Berarti ini perbandingan senilai, karena kalau di peta ini semakin kecil, berarti di sini nanti hasilnya akan semakin kecil juga jarak sebenarnya, ya kan? Nah, jadi hasilnya adalah 6 berbanding 120 itu akan sama dengan 4 berbanding X.
Jadi kalau di sini 6 berbanding 120, maka di sini harus 4 banding X. Berarti 6 kita kali silang karena perbandingan senilai. 6X sama dengan 4 kali 120. X sama dengan masing-masing kita bagi 6 ya. Ini dibagi 6 hasilnya X ya kan. 6 menghabiskan hasilnya X. Berarti 4 kali 120 per 6. Nah, ini bisa dibagi nih dengan ini. Nah, 12 bagi 6, 2 ya. 20. Kemudian hasilnya pastilah 20 kali 4 adalah 80 km. Oke, jadi jarak sebenarnya antara kota B dan kota C adalah 80 km. Bisa ya? Jadi X sama dengan 80 km. Nah, itu untuk latihan ketiga. Sudah untuk latihan ketiga ya. Kita lanjut di latihan keempat. Nah, di sini ada soal tentang rasio dua bilangan adalah 3 banding 4. Jika masing-masing bilangan ditambah 2, rasionya menjadi 7 banding 9. Tentukan hasil kali kedua bilangan itu. Oke. Sekarang yang kita pertama-tama ketahui di sini adalah rasio dua buah bilangan. Anggaplah bilangan itu adalah X dan Y. Oke, jadi rasionya adalah 3 banding 4, maka tentulah X banding Y itu sama dengan 3 banding 4. Oke, bisa ya? Berarti 4X itu sama dengan 3Y. Berarti X boleh jadi 3Y per 4. Oke, bisa ya seperti itu. Nah, sekarang untuk X sama dengan 3Y per 4, ini kita sudah peroleh. Sekarang kita lihat lagi apa yang diketahui. Jika masing-masing bilangan ditambah 2, maka rasionya menjadi 7 per 9. Nah, berarti kalau X-nya ini tadi ditambah dengan 2, kemudian Y-nya juga ditambah dengan 2, maka hasilnya menjadi rasionya 7 per 9. Nah, sementara kita sudah tahu tadi bahwa X itu nilainya 3Y per 4. Jadi kita bisa ganti di sini variabel X dengan 3Y per 4 untuk mencari Y-nya, ya kan? Berarti di sini 3Y per 4 ditambah 2 dibagi dengan Y tambah 2. Itu sama dengan 7 per 9. Nah, ingat kalau seperti ini berarti kita bisa samakan penyebutnya kemudian dijumlahkan. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, berarti dia penyebut 4. 4 bagi 4 kan 1. 1 kali 3Y, 3Y. Lalu 4 bagi 1 ya di sini kan ini sama saja dengan 2 per 1, ya kan? 2 per 1 kan sama saja dengan 2. Berarti 4 bagi 1 kan 4. 4 kali 2, 8. Berarti ditambah 8 per Y tambah 2. Ini hasilnya sama dengan 7 per 9. Nah, setelah itu kita bisa ini dibagi dengan Y tambah 2, ya kan? Ingat, pecahan kalau dibagi akan menghasilkan seperti ini. 3Y tambah 8 per 4 dibagi dengan Y tambah 2. Ini akan seperti ini ya. 3Y tambah 8 per 4 dikali dengan 1 per Y tambah 2, ya kan? Maka hasilnya menjadi 3Y ditambah 8 per 4Y ditambah 8. Kenapa bisa 4Y tambah 8? Karena 4 kali Y 4Y, 4 kali 2 8, ya kan? Berarti kita lanjutkan ini. Nah, berarti hasilnya adalah 3Y ditambah 8 per 4Y ditambah 8 itu sama dengan 7 per 9. Nah, kita kalikan silang sekarang. Kita kali silangkan, berarti hasilnya adalah di sini boleh 3Y kali 9 kan 3 kali 9 27Y.
tambah 8 kali 9 72 sama dengan 7 kali 4Y 28Y tambah 7 kali 8 56. Nah, berarti hasilnya adalah ini 27Y bisa pindah ruas ya ke samping kanan, berarti 72. Kemudian ini pindah ke depan berarti kurang 56. Ya kan? 28Y. Ini pindah ke kanan berarti dikurang 27Y. Berarti hasilnya di sini berapa? 72 kurang 56, 16 ya. 16. Hasilnya adalah di sini Y. Jadi Y-nya sama dengan 16. Sekarang kita sudah peroleh Y sama dengan 16. Kalau Y sama dengan 16, maka kita bisa cari nilai X-nya yang sebenarnya adalah 3 dikali 16 per 4, ya kan? Karena di sini tadi 3Y per 4. 16 bagi 4 kan 4. 3 kali 4 12. Berarti X-nya sama dengan 12 dan Y-nya sama dengan, untuk Y-nya sama dengan 16. Oke? Jadi kita sudah peroleh angkanya. Jadi X-nya sama dengan 12 dan Y-nya sama dengan 16. Jadi bilangan tersebut adalah 12 dan 16. Sekarang kita mau cari hasil kali dari bilangan itu. Berarti hasil kalinya berapa? Coba kita kalikan. 16 dikali dengan 12 sama dengan 192. Jadi hasil kalinya adalah X kali Y sama dengan 12 kali 16 sama dengan 192. Bisa ya dipahami? Jadi kedua bilangan itu adalah 12 dan 16, kemudian hasil kali dari kedua bilangan itu adalah 192. Oke, bisa ya? Sampai sini bisa? Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini soal nomor 5. Bagaimana menyelesaikan soal nomor 5 ini? Jadi, Mei Ling dari Singapura sedang mempersiapkan kepergiannya ke Afrika Selatan selama 3 bulan. Jadi dia pergi ke Afrika selama 3 bulan dalam rangka pertukaran pelajar. Nah, dia harus menukarkan uang dolar Singapura atau satuannya itu SGD miliknya menjadi Rand Afrika Selatan atau satuannya itu SAR. Nah, Mei Ling mengecek nilai tukar uang asing antara dolar Singapura dan Rand Afrika Selatan, yakni 1 SGD sama dengan 4,2 SAR. Mei Ling menukar 3.000 dolar Singapura menjadi Rand Afrika Selatan sesuai nilai tukar tersebut. Berapakah uang yang diperoleh Mei Ling dalam Rand Afrika Selatan? Oke, kita kerjakan dulu yang bagian A ya. Nah, jadi bagian A itu tadi yang diketahui adalah penyelesaiannya. Oke, yang diketahui adalah 1 SGD itu sama dengan 4,2 ZAR. Nah, Mei Ling menukarkan 3.000 dolar Singapura, berarti 3.000 dolarnya ditukarkan menjadi Rand Afrika Selatan. Berarti kalau di sini 3.000 SGD, maka tentu ini menjadi 4,2 ya kan, dikali 3.000. Berarti hasilnya adalah berapa? Kalau 4,2 dikali 3.000, hasilnya adalah 12.600 SAR. Oke, bisa seperti itu ya, karena kalau 1 SGD kan 4,2, berarti kalau 3.000 SGD 4,2 kali 3.000, berarti hasilnya sama dengan 12.600 ZAR. Oke, bisa ya, atau 12.600 Rand Afrika Selatan. Oke, gampang ya. Jadi ini kalau misalnya
bingung, kita bisa saja buat dalam bentuk perbandingan. Berarti kalau 1 SGD kan itu sama dengan 3000, 1 SGD ini kan sama dengan 4,2 SAR. Berarti kalau 3000 SGD berapa di sini? Ya kan? Berapa? Jadi kalau perbandingan senilai berarti kali silangkan saja, berarti X-nya sama dengan 4,2 dikali 3000. Hasilnya sama adalah ini 12.600. Bisa ya? Oke, jadi ini soal perbandingan gampang sekali, kalian boleh langsung saja mengalihkan ataupun melakukan bentuk perbandingan dulu. Nah, selanjutnya kita lihat bagian B-nya seperti apa. Bagian B, ketika kembali ke Singapura selama 3 bulan, uang mailing bersisa 3.900 SAR. Dia menukarkannya menjadi dolar Singapura. Perhatikan bahwa nilai tukar kedua mata uang telah berubah menjadi 1 SGD sama dengan 4 SAR. Oke, sekarang di sini penyelesaiannya berarti kalau 1 SGD sama dengan 4,0 ZAR. Sementara dia punya uang 3.900 ZAR. Yang ditanyakan berapa SGD uangnya, ya kan? Oke, sekarang kita balik ya, berarti berapa SGD kalau misalnya diketahui dia punya 3.900 ZAR. Oke, jadi langsung saja ya, kalau misalnya seperti itu langsung saja berarti dibagi dengan 4,0, ya kan? Atau kita bisa buat perbandingannya, berarti kalau 1 SGD itu sama dengan 4,0. Nah, kalau misalnya dia punya SAR-nya 3.900, maka berapa di sini SGD-nya? Berarti langsung saja ya, 4,0 kali Y, ya kan? Sama dengan 3.900. Berarti Y-nya sama dengan 3.900 dibagi 4. Ya kan? Nah, hasilnya berapa sekarang? Kalau 3.900 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 975 dolar Singapura. Oke, bisa ya. Jadi berapa uang yang didapatkan mailing setelah ditukarkan menjadi dolar Singapura berarti adalah 975 dolar Singapura. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Itulah tadi beberapa latihan yang kita coba bahas dan kerjakan secara bersama-sama. Nah, agar kalian lebih paham lagi, kalian boleh searching materi yang terkait dengan perbandingan atau rasio atau perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kemudian coba selesaikan masalah tersebut. Oke, berdasarkan konsep yang sudah kita pahami bersama. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Dan satu lagi, saya berikan soal latihan untuk Anda, ada latihan 6. Silahkan kalian kerjakan. Di sini ada sebuah foto berukuran 3 x 4 cm. Kemudian apabila foto itu diperbesar dan sisi yang paling panjang menjadi 9 cm, maka panjang sisi terpendek menjadi berapa? Oke, ini tugas untuk kalian agar lebih paham. Boleh kalian searching lagi masalah-masalah yang lain yang terkait dengan ini. Dan terakhir, ini sumbernya saya dapatkan dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisnya Abdul Rahman dan kawan-kawan. Judulnya Matematika untuk SMP. Oke, terima kasih ya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat sekali lagi. Dan jangan bosan-bosan untuk belajar. Coba kalau sudah mendapatkan informasi atau mendapatkan ilmu baru, tolong kalian kembangkan ilmunya agar lebih mantap dan lebih kalian mengerti, memahami sendiri dan bisa memaknai ilmu yang telah kalian peroleh. Oke?
Terima kasih. Thank you so much for watching this video and see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.